Sakit saya ini masalah pernapasan. Jadi saat ini saya sesak, terasa sesak kalau bernapas. Yang dulunya nggak pernah ada. Jadi belakangan saya dapat kabar dari dokter-dokter di puskesmas. Saya kena asma. Sakit saya ini masalah pernapasan. Jadi saat ini saya sesak, terasa sesak kalau bernapas. Yang dulunya nggak pernah ada. Jadi belakangan saya dapat kabar dari dokter-dokter di puskesmas. Saya kena asma. Nah, mereka juga tanya, dari keluarga Bapak pernah ada yang asma enggak? Zaman-zaman dulunya. Saya bilang nggak ada. Jadi saya juga heran kalau saya kena asma. Karena asma biasanya itu turunan biasanya. Tapi kan dari keluarga saya nggak ada yang pernah kena asma. Nah, kayak gitu loh. Nah, terus jadi dari mana? Saya nggak tahu. Itu penyakit datang. Nah, terus saya coba renung-renungin gitu. Oh, saya jadi kena asma. Ini gimana usulnya? Kalau usulnya gimana? Ya rupanya karena ada dugaan merokok, ada dugaan apa, karena asap. Terus saya pernah coba flashback ke belakang di saat saya syuting itu selama 1 bulan, mungkin lebih 40 hari, setiap siang malam saya kena asap. Efek kan horor. Nah, barangkali itu penyebabnya saya kena asma. Itu cuma dugaan saya yang nggak ngerti kesehatan, bahasa kesehatan loh. Benar apa salah saya nggak tahu. Tapi kalau hubungannya sama asap dan paru-paru, itu saya banyaknya ketika saya syuting. 2 bulan 2 bulan 20 hari syuting asap terus siang malam. Karena film horor dan adegannya hampir 70% malam. Samping asap saya begadang harus syuting. Jadi saya pikir mungkin itu, tapi kemungkinannya kan nggak bisa dipastikan karena saya itu baru dugaan saya. Nah, itu kalau mau tahu asal usul kenapa jadi saya kena asma, setahu saya seperti itu tuh perjalanan. Nggak ada dari pihak keluarga atau siapa yang sakit-sakit asma gitu. Waktu saya syuting, saya sempat sakit di Jogja. Nah, tapi nggak lama karena saya masih kerja. Saya dinyatakan sembuh 3 hari, saya balik ke hotel. Lanjut lagi besoknya syuting sampai syuting selesai. Nah, terus kan saya pulang ke Jakarta. Nah, kira-kira di Jakarta itu 1 mingguan lah saya sakit di Jakarta. Ya sama dengan yang di Jogja sakitnya, sesak. Nah, saya baru ingat, jadi kalau situ nanya sejak kapan, sejak itu saya baru menyadari bahwa saya kena gitu. Kemudian 2021
satu atau ya, syuting lagi udah sembuh kan, nggak sakit. 2021 gitu saya syuting lagi kedua, itu 2 seri. Nah sama suasananya nggak jauh beda, malah lebih pekat gitu. Di lokasi saya sakit lagi 3 hari, saya dinyatakan sembuh, syuting lagi. Nah, pulang lagi jatuh sakit lagi saya di Jakarta. Dari situ saya sakit terus gitu. Sampai sekarang, sampai saya nggak berani lagi ambil job atau ambil cuci sakit. Menyatakan saya sembuh, tapi saya aja yang kadang merasakan lebih enak badannya, lebih apa gitu. Sejak masuk rumah sakit sini, jadi saya tahu perkembangan saya. Dari obat juga udah meningkat atau berubah atau apa gitu. Nah di samping itu juga ya, asma kan hubungannya sama paru-paru dan batuk. Jadi batuk saya juga sekarang agak berkurang. Yang tadinya ya jadi penyakit besar ya selama itu. Kurang lebih ya berapa jadi ya, saya sudah merasakan ada perubahan atau sejak 2001, 2003 film itu dinyatakan selesai. Nah sejak itu saya berteman sama penyakit itu sampai sekarang. Enggak, saya sekarang merasakan sudah lebih baik. Ya kalau ini dalam rangka proses pengobatan kan ininya, jadi tiap hari diisi penuh. Memang harus pengobatannya seperti itu. Nanti selesai cabut semua, ya udah saya normal gitu. Sama pengobatannya ini di ward kan. Saya di sini 2 hari 3 malam gitu. Yang bikin saya apa ya, bikin saya sedih karena kondisinya ini, suasananya kan Ramadan. Terus pernah dengar kan tempo hari yang rumah saya runtuh. Sampai hari ini saya belum menempati lagi rumah itu karena belum bisa ditempati. Tentunya ini jadi pikiran dong. Normalnya manusia pasti berpikir, ini puasa, nanti lebaran gimana, rumahnya belum bisa dimasukin, belum bisa ditempatin. Itu ada di pikiran saya. Tapi sekali lagi, bukan itu yang membuat saya sakit. Banyak teman atau orang lain bilang, lu jangan mikirin rumah lu deh, udah. Ya saya nggak mikirin itu, saya bilang memang masih pembangunan, masih tahap pembangunan. Biar aja ntar waktunya selesai juga selesai. Nah seperti itu kondisinya. Jadi mau dibilang, tapi kalau berpikir saya pasti berpikir. Gimana saya bisa melupakan sama sekali? Nggak bisa. Lebaran mau gimana? Terima teman, terima tamu, terima keluarga saudara yang jauh gimana? Cuma bukan itu, sekali lagi. Memang kondisi fisik saya hubungannya tidak ada sama pikiran. Nah, karena rumah yang belum selesai sekarang saya udah serahkan sama yang kerja. Saya percaya lah. Saya kayak gitu. Jadi saya nggak menuntut ini enggak. Saya percaya lanjutin aja kalau memang harus dilanjutin atau perlu dilanjutin ya lanjutin aja. Apalagi seorang kondisinya sekarang saya sakit kan. Jadi saya harus concernnya nggak boleh macam-macam.
harus fokus kepada penyembuhan dulu gitu. Emang si malakama ini saya, jadi macam-macam gitu yang harus saya pikirkan, tapi harus berpikir satu tuh. Terganggu sih enggak juga ya kalau gitu. Karena saya sekarang sudah memilih mana yang harus saya pikirin duluan, lebaran kah, puasa kah, atau penyakit saya. Saya memilih sekarang. Yang saya pikirin sekarang ini penyakit saya harus sembuh. Udah titik. Tentang lebaran saya pikirin apa enggak, dia tetap berlangsung kok. Tapi sekarang saya harus sembuh dulu. Kalau udah sembuh, kembali normal, baru saya berpikir lain-lain. Kalau masih ada waktu. Terima kasih teman-teman atau fans atau siapapun yang sudah paling tidak berdoa untuk kesembuhan saya, paling tidak ikut prihatin. Saya terima kasih sekali. Cuma selanjutnya ini pengalaman saya, jadi pertimbangkanlah kerja gitu. Jangan sampai kerja itu jadi penyakit akhirnya. Seperti saya sekarang ini yang saya rasakan kayak gitu. Ini akibat kerja saya yang terlalu ambil apa aja sikap. Jadi teman-teman kalau kerja timbang-timbang lah, hati-hati dalam pengertian timbang-timbang itu ya, hati-hati, ukur sama kemampuan kita gitu. Jangan selagi ada jangan mumpung gitu. Kalau perlu istirahat, kalau perlu stop dulu kerja sekian bulan gitu. Karena kalau udah sakit berat, makin berat, jadi bukan makin enteng. Kira-kira kayak gitu. Dan terima kasih lah buat yang sudah berdoa untuk saya. Saya memang nggak memberi informasi, cuma kan saya sendiri baca tuh dari siapa yang nge-share gitu, dari teman-teman. Kebanyakan yang udah muncul teman-teman teater, tapi kalau teman-teman film kayaknya belum ada, nggak tahu lah. Tapi kalau teman teater hampir tiap hari, 2 orang, 3 orang, ada aja. Tadi sebelum kamu datang kira-kira setengah jam ada dari teater. Jadi dia pulang, nggak lama kamu udah mohon doanya. Saya juga ingin sembuh.